السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي في الحديث، ditanyakan oleh istrinya Aisyah, kenapa ya Rasul, engkau beribadah seolah-olah takut akan dimasukkan dalam neraka atau tidak diberikan surga oleh Allah? Nabi menjawab, aku beribadah hanya ingin memposisikan diriku sebagai manusia paling istimewa sekaligus untuk rasa bersyukur kepada Allah, sehingga beliau tidak pernah mengenal ruang dan waktu untuk memaklukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Allah sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk Islam, agama yang dicintai, rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda demi tegaknya kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, jamaah sekalian yang kami muliakan, kita awali perjumpaan pada malam yang berbahagia ini dengan firman Allah Ta'ala yang sudah dibacakan tadinya oleh Qari terbaik Aceh Utara, di mana Allah berpesan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maknanya, Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya yakni Nabi Muhammad lailan pada waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram Ka'bah menuju kepada masjidil aqsa yang selanjutnya ila sidratul muntaha, kepada sidratul muntaha. Kalimat yang singkat yang dibacakan oleh Qari tadi menyatakan dukun singun Bandung, menyatakan telah sangat banyak pesan yang terkandung di dalamnya. Sebelum kita bercerita lainnya, mari kita awali pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini sebuah ayat yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang proses Isra dan Mi'raj. Allah diawali ayat tersebut dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Terdapat kalimat asra yang bermakna perjalanan yang dilakukan pada waktu malam. Walaupun perintah Isra dan Mi'raj, setelah Nabi turun daripada proses peristiwa Isra dan Mi'raj, merempok dengan Abu Jahal. Pada Nabi merempok dengan Abu Jahal, dukul Abu Jahal, guna berita bangai oleh Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad menceritakan kepada Abu Jahal, bekal berangkatkan oleh Allah Ta'ala untuk proses Isra dan Mi'raj. Untukku Muhammad, bebankan ibadah solat kepada umatku, kata Nabi Muhammad. Wadahnya budak jahai budak orang menuk. Kalimat-kalimat yang diutarakan adalah Muhammad Abdullah, Muhammad Hanawara, Muhammad Hanajelas. Kenapa? Dia mengklaim dan mendeklarasi dirinya sudah diberangkatkan oleh Allah untuk Isra Mi'raj menuju ke langit ketujuh. Jangankan untuk bisa ke langit, pun
peristiwa Isra dan Mi'raj dan kembali Bapak Ibu sekalian. Sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran kita hari ini. Kalau tidak diabadikan dalam Al-Quran, bisa saja banyak orang-orang yang tidak akan percaya terhadap Isra dan Mi'raj. Mereka baca kitab dominan semuanya akan dijelaskan tentang benar adanya proses peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi malam ini marilah kita buka wawasan, kita rasionalkan perjalanan Isra Mi'raj dan Nabi Muhammad. Menurut Bapak jamaah sekalian, dari Aceh besar, secara logika manusia itu tidak wajar. Mungkin sidra binatang paling dipesan tiket motor, diberupua tiket motor, bukan kita dua coba. Logika kita berkata demikian. Kenapa? Karena binatang yang tidak punya upaya, yang tidak punya daya dan upaya untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh, lebih daripada puluhan kilometer. Tetapi mindset tersebut dirubah. Nah, itu mendipek Bapak J. Ustaz Taufik. Malamnya ceramah di Masjid Agung Baitullah. Malam besok mungkin akan berangkat keluar kabupaten, keluar kota, singgah di sana. Nah, binatang-binatang yang mendipek Bapak J. lalu singgah di tempat tersebut. Kalau kita membayangkan bahwa Nabi Muhammad berangkat sendirinya, rasanya mustahil, betul memang. Tapi nyawa perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, malaikat Allah yang berkehendak. Jangankan peristiwa Isra dan Mi'raj melewati dan melampaui daripada hal tersebut, selama sifatnya jaiz, mesti bisa terjadi dalam ilmu Allah Ta'ala. Sehingga kita yang beriman, Bapak Ibu sekalian, anak boleh ragu terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj, karena bukan Nabi yang berangkat dengan sendirinya, melainkan Allah lah yang punya kehendak untuk memberangkatkan Nabi Isra dan Mi'raj. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat tersebut, namun yang kedua, bahkan Allah ubay Nabi dengan kalimat bi abdi, hamba. Sedangkan kita tahu panggilan hamba itu dalam mindset manusia. Tidak terkecuali kita yang berada di tempat yang mulia ini, hambanya panggilan yang paling lemah, yang paling rendah, yang paling, kalau istilah di masjid pada diumumkan hamba Allah itu biasa saja. Tapi pada hakikatnya disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam tafsirnya Hasyiyah Sawi, apa yang disampaikan? Memegang dari Imam As-Suyuti. Saat panggilan hamba tersebut, sidra yang baru sah sebagai hamba Allah, apabila tidak pernah terkontaminasi tubuhnya, tidak pernah terkontaminasi hatinya, tidak pernah memposisikan dirinya untuk menyembah selain Allah, maknanya dulu kalimatnya bahkan Muhammad tidak pandangan Nabi karena pernah semua selain Allah. Dalam hidupnya dia menyembah Tuhan dalam satu sisi yang lain, yang memuja atasan, beliau menyembah hartanya, beliau menyembah jabatannya, beliau menyembah perempuannya, beliau menyembah dunianya. Maka secara hakikat tidak sah orang tersebut disebut dengan hamba Allah. Hal tersebut juga disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Lau kana li Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismun asyrafu minhu lasammahu bihi fi tilka al-halatil 'aliyah. Seandainya nasabna yang paling mulia untuk gebukkan kepada Nabi Muhammad, sungguh akan duduk dengan Nabi yang paling mulia tersebut pada proses peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka dukun hamba Allah karena Nabi hana mulia, justru karena mulianya Nabi Muhammad sah beliau sebagai hamba Allah, sehingga disematkan dengan kalimat bi abdi. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang selanjutnya kepada Sidratul Muntaha.
pada masa mulai terjadinya mimbar di kota Mekah. Mudah kalian belum sebagai kepala suku. Seandainya secret oleh Muhammad itu, maka hukumnya siap kita gukun li Abu Talib. Muhammad merasa kehilangan luar biasa. Mulailah terjadi embargo, mulailah terjadi penganiayaan yang luar biasa terhadap orang-orang yang berada di kota Mekah, tidak terkecuali Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kepala sukunya sudah hilang. Olehnya yang paling mudah, Nabi meninggal istrinya yang bernama Khadijah. Dia kali-kali kahwin terus info, pulau penyedap pokoknya buruk yang soleh. Pada Nabi menerima wahyu pertama, beliau membikin kedinginan turun Nabi Muhammad masuk ke dalam rumahnya, disambut hangat oleh Khadijah. Wahai suamiku, ada apa gerangan, ceritakan kepadaku. Disampaikan, hei Nabi Muhammad, ya istri, wahai Khadijah, sesosok makhluk Allah, sesosok makhluk yang hadir dalam kehidupanmu berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hana lepas terjemur oleh Khadijah, ngejok selimut, berlimput Nabi Muhammad lebih berlimput. Selanjutnya beliau berangkat untuk berjumpa dengan Waraqah bin Nawfal. Bercerita bahawa pamannya Waraqah bin Nawfal, ya paman, Rasulullah Nabi Muhammad berjumpa dengan sosok manusia, dengan sosok makhluk yang tidak pernah beliau jumpai dalam hidupnya. Wadai yang dekat, li Waraqah